Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Fajrul Falah. Hari ini saya akan membahas materi tentang runtuhnya peradaban Islam di Andalusia sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di presentasi hari ini, saya akan membahas 4 submateri. Yang pertama, masa-masa pemerintahan Islam di Andalusia. Yang kedua, faktor-faktor keruntuhannya. Yang ketiga, peninggalan sejarahnya. Dan yang keempat adalah iktibar atau pelajaran yang dapat diambil dari keruntuhannya. Yang pertama, perkembangan pemerintahan Islam di Andalusia. Pemerintahan hadir sebagai roda penggerak manajemen wilayah, pertahanan wilayah kekuasaan, dan sebagai penanda wilayah kekuasaan. Awal mula pemerintahan Islam di Andalusia dimulai sejak Tariq bin Ziyad, yaitu panglima perang Islam, menaklukkan kota Toledo pada tahun 711 Masehi. Islam memerintah di bumi Andalusia hampir 7 abad lamanya. Sejarawan membagi periode pemerintahan itu menjadi 6 periode, yaitu yang pertama, periode perwalian, yang bermulai pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Periode perwalian merupakan periode yang dipimpin oleh wali, semacam gubernur yang tunduk pada pemerintahan pusat, yaitu pemerintahan Bani Umayyah yang terletak pada kota Damaskus. Ya, adanya periode pemerintahan ini hadir ketika pemerintahan pusat, yaitu Bani Umayyah, ada. Andaikan sebuah negara, maka maka wali ini adalah sebagai gubernur di suatu kota yang memimpinnya, dan Bani Umayyah adalah sebagai pusat ibu kota negara itu. Ciri-ciri pemerintahan ini adalah pertama, keadaan Islam yang belum stabil. Keadaan Islam yang belum stabil ini diakibatkan karena timbulnya kekacauan dan perselisihan di mana-mana, serta tidak adanya public figure yang menjadi pemersatu antar bangsa dan etnis. Karena di Andalusia terdiri dari berbagai etnis, seperti etnis suku Arab Utara atau Qais, suku Yaman atau Arab Selatan, dan lain-lain. Yang kedua, periode keamiran. Periode keamiran merupakan periode yang dipimpin oleh amir, semacam gubernur, seperti halnya wali tadi. Akan tetapi, pada periode ini, seorang amir itu tidak patuh kepada pemerintahan pusat yang sekarang dipegang oleh Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Setelah Bani Umayyah hancur, setelah Bani Umayyah runtuh di kota Damaskus dan digantikan Bani Abbasiyah, maka di Andalusia pemerintahan berubah menjadi periode keamiran, yaitu periode yang dipimpin oleh amir atau semacam gubernur juga, akan tetapi tidak patuh kepada pemerintahan pusat. Periode ini dimulai dari seseorang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil yang melarikan diri ke tanah Andalusia dari pusat pemerintahan Bani Umayyah yang sudah ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini dia melarikan diri dari tanah Damaskus, karena tanah Damaskus ini sudah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, sehingga dia melarikan diri ke Andalusia. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini mulai tumbuh peradaban Islam yang maju dan sejahtera. Yang ketiga, periode kekhalifahan. Pemerintah kekhalifahan dipimpin oleh khalifah. Pada periode ini timbullah Bani Umayyah II yang berpusat pada kota Andalusia. Pemerintahan ini dimulai oleh Abdul Al-Rahman yang ketiga yang bergelar An-Nazir. Pada pemerintahan ini, Islam di bumi Andalusia mencapai puncak kejayaannya.
Kejayaan tersebut ditandai dengan didirikannya Universitas Cordova dan perpustakaan oleh Hakam II. Akan tetapi, pada periode ini juga peradaban Islam di Andalusia mulai hancur atau mulai turun, mulai mundur. Yaitu dimulai ketika Hisham yang masih berumur 11 tahun diangkat menggantikan Hakam II. Kejayaan Islam di Andalusia mulai redup. Pada saat itu timbullah kekacauan di mana-mana. Sehingga pada tahun 1009 Masehi, Hisham mengundurkan diri. Antara rentang tahun 1900 Masehi sampai 1013 Masehi, banyak orang yang sudah menggantikan Hisham yang mengundurkan diri untuk memperbaiki kekacauan yang timbul, akan tetapi mereka tidak mampu, sehingga muncullah Al-Muluk atau Aif atau kerajaan-kerajaan kecil yang menggantikan periode kekhalifahan ini. Nah, pada periode ini bibit keruntuhan mulai tampak. Yang selanjutnya Al-Muluk atau Aif atau artinya adalah kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa sejak 113 Masehi sampai 186 Masehi. Ketika pemerintahan kekhalifahan runtuh dan pemerintahan tersebut dihapuskan oleh Dewan Menteri yang memerintah Cordoba, pada saat itu pula muncullah kerajaan-kerajaan kecil atau Al-Muluk atau Aif yang memerintah. Pemerintahan ini dipimpin oleh negara-negara kecil akibat dari timbulnya pertikaian dan perpecahan antar umat Muslim. Pada periode ini pemerintahan Islam mulai kacau dan lemah, sehingga umat Kristen berusaha untuk menaklukkan kembali Andalusia. Pada periode ini juga kota Toledo jatuh pada tahun 1085 yang ditaklukkan oleh Alfonso VI dengan mempersatukan kerajaan Kastil, Leon, dan kerajaan Galicia. Jatuhnya kota Toledo merupakan awal peperangan antar umat Muslim dan Kristen. Selanjutnya setelah Al-Muluk atau Aif ini hadir, maka ada dua kerajaan yang besar. Yang pertama, dinasti Morabitun. Dinasti Morabitun berkuasa pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi. Dinasti Morabitun ini berkuasa mencakup wilayah Afrika Utara khususnya, dan wilayah Andalusia. Kehadiran dinasti Morabitun juga membantu dalam mempertahankan Andalusia yang sudah digempur oleh umat Kristen. Nah, dinasti ini juga dipimpin oleh koalisi antara militer dan ulama. Kehancuran dinasti ini disebabkan oleh pemberontakan yang diketuai oleh kaum sufi dan ulama. Selanjutnya dinasti Muwahhidun menggantikan dinasti Morabitun yang berkuasa pada tahun 1144 Masehi sampai 1248 Masehi. Dinasti Muwahhidun hadir menggantikan dinasti Morabitun. Dan pada periode ini mereka menaklukkan kembali wilayah Sevilla dan Cordoba yang dulunya sempat jatuh kepada umat Kristen pada tahun 1149 Masehi. Dan menguasai wilayah Andalusia semuanya itu pada tahun 1172 Masehi. Akan tetapi umat Kristen berusaha reconquista atau penaklukan kembali daerah Andalusia karena mereka melihat antara perselisihan umat Islam semakin besar, sehingga mereka memiliki peluang untuk menguasai kembali daerah Andalusia. Umat Kristen menggabungkan kerajaan Leon, Kastil, Navarre, dan Aragon untuk reconquista atau
penaklukan kembali. Ketika perang Las Navas de Tolosa pada tahun 1212, umat Kristen memukul mundur dan menaklukkan kembali Cordoba pada tahun 1236 Masehi, menaklukkan kota Valencia pada tahun 1238 Masehi, menaklukkan kota Murcia pada tahun 1243 Masehi, dan menaklukkan kota Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Sehingga dengan ini dinasti Muwahhidun runtuh. Karena ada beberapa kota yang sudah ditaklukkan oleh umat Kristen. Dan tinggal satu kota yang belum ditaklukkan, yaitu Granada, yang diisi oleh Bani Ahmar. Dan ini adalah benteng terakhir umat Islam di Andalusia atau Hispania Spanyol. Dinasti Bani Ahmar. Berkuasa pada tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Dinasti Bani Ahmar merupakan benteng terakhir umat Islam di Granada, salah satu kota di Andalusia, karena kota-kota lain telah jatuh ke tangan Kristen. Abu Abdullah Muhammad, ketika ayahnya tidak memberi wewenang untuk memerintah, ia iri sehingga ia meminta kepada Raja Ferdinand dan Isabella untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dikarenakan ayahnya Abu Abdullah Muhammad ini tidak memberikan wewenang kekuasaan kepadanya, akan tetapi kepada Muhammad ibn Sa'ad. Ketika Abu Abdullah Muhammad ini meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella, padahal Ferdinand dan Isabella ini adalah raja dari umat Kristen. Raja dari salah satu kerajaan umat Kristen saat itu. Setelah ia meminta pertolongan atau bantuan kepada Raja Ferdinand dan Isabella, ia menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantikan pemimpin sebelumnya. Ketika ia naik tahta, Granada selalu digempur oleh umat Kristen dan akhirnya Granada pun jatuh. Jatuhnya Granada ini dengan penyerahan dan perjanjian antara umat Islam dan umat Kristen. Yang salah satu isi dari perjanjian tersebut antara lain menjamin keselamatan orang Islam untuk tinggal di Andalusia dan juga menjamin keselamatan untuk mereka yang ingin keluar dari Andalusia untuk ke daerah lain, terutama ke Afrika Utara. Namun, perjanjian tersebut tidak pernah ditepati oleh pihak Kristen. Dan perjanjian itu juga menjadi senjata yang menikam umat Islam sehingga mereka tidak lagi mampu tinggal di Andalusia. Dan sebagian dari mereka ada yang pulang ke Afrika. Karena pada saat itu juga umat Kristen memberi pengumuman untuk menyuruh umat Muslim meninggalkan agama mereka atau mereka meninggalkan Andalusia. Untuk memilih antara mereka meninggalkan Andalusia atau meninggalkan agama mereka atau untuk mereka masuk Kristen gitu. Sehingga banyak orang Muslim yang tidak betah di Andalusia dan pada hijrah ke Afrika. Atau ada juga yang tetap tinggal di Andalusia, akan tetapi menggunakan nama umumnya sebagai nama Kristen dan nama Arab sebagai nama pribadi. Dan mereka beribadah dengan mengumpat bersembunyi. Yang kedua, submaterinya adalah faktor-faktor runtuhnya Islam di Andalusia. Faktor-faktor runtuhnya Islam di Andalusia antara lain, yang pertama, konflik Islam dengan Kristen.
Penaklukan umat Islam terhadap tanah Andalusia menjadi rasa persaudaraan umat Islam, menjadikan rasa persaudaraan umat Kristen menjadi kuat, dan mereka berambisi untuk menaklukkan kembali tanah Andalusia. Dan Andalusia pun jatuh ke tangan umat Kristen setelah hampir 8 abad lamanya, atau 7 abad lamanya, 7 atau lama, yaitu pada tahun 1492 Masehi. Yang kedua, terjadinya konflik antar penguasa Muslim. Karena keserakahan penguasa-penguasa Muslim dalam keinginan untuk memimpin, timbullah perebutan kekuasaan, sehingga mereka mengakibatkan perpecahan antar umat Muslim. Seperti halnya juga yang terjadi pada dinasti Bani Ahmar. Ketika Abu Abdullah Muhammad ini merasa iri terhadap Abdullah ibn Sa'ad yang dipilih sebagai penguasa yang sah, dan ia iri untuk itu. Yang ketiga, tidak adanya ideologi pemersatu. Masyarakat Islam Andalusia terdiri dari berbagai etnis yang berbeda. Seringnya terjadi perselisihan antar etnis juga menjadi penyebab dari runtuhnya peradaban Islam di Andalusia. Dan seperti kita ketahui, etnis-etnis yang ada di Andalusia antara lain, yang pertama itu suku Arab Utara atau suku Qais, suku Yaman atau Arab Selatan, suku Branch dan Buffer dan juga sempat ada perselisihan antara Ibad dan Muwalladun. Ibad itu adalah umat Islam yang sudah masuk Islam dari awalnya masa penaklukan ke Andalusia. Artinya orang yang dari Afrika menaklukkan Andalusia dan ia tadinya sudah Islam, nah ini disebut Ibad. Sedangkan Muwalladun adalah orang Andalusia yang masuk Islam. Nah, terjadinya perselisihan ini atau penamaan ini juga menjadi perselisihan yang sengit sehingga menimbulkan kekacauan. Sekaligus tidak adanya ideologi dan figur pemersatu menyebabkan perpecahan terjadi. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi terjadi karena pemerintah terlalu fokus membangun kota dan ilmu pengetahuan, sehingga manajemen keuangan mereka terbengkalai. Pemerintah juga terlalu tamak dalam harta, sehingga terbuai dengan kelimpahan harta yang dimilikinya. Yang kelima, tidak jelasnya peralihan pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Tidak jelasnya ahli waris menyebabkan kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Taif muncul. Pada masa kekhalifahan, tidak jelasnya ahli waris juga menjadi pemicu runtuhnya Bani Umayyah kedua di Andalusia dan Muluk al-Taif muncul. Yang terakhir adalah keterpencilan. Islam di Andalusia bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal itu disebabkan jauhnya wilayah Andalusia dari wilayah lain kecuali dari Afrika Utara. Sehingga ketika Islam di Andalusia membutuhkan bantuan, mereka sulit memberitahukan kepada wilayah Islam yang lain. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Selanjutnya, peninggalan sejarah Islam di Andalusia yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Yang pertama ada Istana Alhambra.
Istana Alhambra merupakan peninggalan sejarah dinasti Bani Ahmar. Istana Alhambra ini, Alhambra berarti dalam bahasa Arab Alhamro yang artinya merah. Karena istana ini dindingnya berwarna merah, kemerah-merahan, sehingga disebut Istana Alhambra. Selanjutnya Medina Az-Zahra. Medina Az-Zahra kita bisa lihat fotonya sudah dihancurkan ketika umat Kristen menaklukkan kembali wilayah Andalusia, sehingga mereka menghancurkan peradaban Islam, meninggalkan budaya Arab. Selanjutnya University of Cordova yang dibangun oleh Hakam II. Dan yang terakhir adalah Mezquita. Mezquita dulunya merupakan sebuah gereja. Lalu ketika umat Islam hadir di Andalusia, Mezquita ini atau gereja ini dibagi menjadi dua. Itu sebagian menjadi ibadat umat Kristen dan sebagian lagi menjadi umat Islam. Nah, ketika umat Kristen menaklukkan kembali wilayah Andalusia, maka Mezquita ini sepenuhnya dibuat menjadi gereja. Dari segi bidang keilmuan, ada beberapa bidang yang melahirkan ulama-ulama besar. Yang pertama bidang filsafat. Tokohnya antara lain yang pertama Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid atau yang sering disebut Ibnu Bajjah. Yang kedua Abu Bakar bin Tufail, dan yang ketiga Ibnu Rushd. Pada bidang sains, di bidang astronomi, tokohnya yang terkenal yaitu antara lain Abbas bin Farnas, Ibrahim bin Yahya an-Naqash, Ibnu Safar, dan Al-Bitruji. Pada bidang pengobatan atau farmasi, tokohnya antara lain Ahmad bin Iyas dari Cordova, Ibnu Juljul, Ibnu Hazm, Ibnu Abdurrahman bin Syuhaid. Pada bidang kedokteran yaitu Ummul Hasan binti Abi Ja'far, yaitu salah satu dokter perempuan. Dan pada bidang geografi yaitu Ibnu Jabbar dari Valencia dan Ibnu Battuta dari Tagir. Dan kita tahu ya, Ibnu Battuta adalah explorer Islam. Selanjutnya pada bidang keilmuan bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab yaitu pada bidang bahasa Arab yaitu Ibnu Sayyidi, Muhammad bin Malik yaitu pengarang Alfiyah Ibnu Malik atau tata bahasa Arab, nahwu, ilmu nahwu, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Ghornati. Pada bidang sastra Arab, ada kitab Al-Aqd Al-Farid karya Ibnu Abd Robih, kitab Al-Zakirah fil Mahasin Ahlaz Al-Jazirah karya Ibnu Basam, dan kitab Al-Qalaid karya Al-Fath bin Hakon. Selanjutnya pada bidang musik dan kesenian. Tokohnya antara lain Al-Hasan bin Naif yang mendapat gelar Zairab. Dia juga terkenal sebagai pencipta lagu-lagu. Selanjutnya pada bidang ilmu tafsir. Tokohnya antara lain Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Ansari al-Khajrazi al-Andalusi yang wafat pada tahun 1273 Masehi. Ia juga mendapat gelar Al-Qurtubi. Karyanya adalah Al-Jami'u lil Ahkam Al-Quran yang dikenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi. Lalu pada bidang fikih, tokohnya antara lain Ziyad bin Abdirrahman, Ibn Yahya, Abu Bakar bin Qutiyah, Muniz bin Sa'id al-Baluti, Ibnu Rushd,
penulis kitab Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Al-Muqtasid, dan kitab ini sebagai perbandingan mazhab. Asy-Syatibi, penulis buku Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syari'ah atau Usul Fiqh, dan Ibnu Hazm. Yang keempat, pelajaran yang dapat dipetik dari runtuhnya Islam di Andalusia. Yang pertama, penghormatan antar sesama agar tidak terjadi perselisihan dan perseteruan, sehingga menimbulkan rasa persatuan yang kuat di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, keseimbangan antara pembangunan dan ekonomi. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat egois, ingin memiliki sesuatu seperti halnya perebutan kekuasaan yang terjadi di Andalusia, yang menimbulkan perselisihan dan pertumpahan darah antar sesama muslim. Yang keempat, selalu bersatu agar tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Yang terakhir, hindari kehidupan berfoya-foya, sibuk dengan harta diri sendiri tanpa memperhatikan bahwa masih banyak orang miskin yang sengsara dan butuh bantuan. Kehidupan berfoya-foya itu cikal bakal keruntuhan. Saya mengutip kata-kata Ibnu Ad-Duraid Al-Azdi yang berbunyi, wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Yang artinya seseorang akan menjadi pembicaraan orang-orang sesudahnya, maka jadilah pembicaraan yang baik bagi orang yang mendengarnya. Maksudnya, kita hidup di dunia ini akan dikenang oleh masa selanjutnya, sehingga kita diharuskan kepada kita untuk berbuat sebagus-bagusnya, berbuat sebaik-baiknya di zaman ini, agar di zaman selanjutnya kita terkenal sebagai orang baik. Akan tetapi ketika pada zaman sekarang ini kita berlaku buruk, seperti misalnya korupsi atau kriminal yang sampai terkenal, itu akan menjadi nama kita akan menjadi tercoreng di masa selanjutnya yang akan dinamakan sejarah itu. Ini daftar pustaka yang penulis ambil. Bisa lihat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.